Tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita menemukan kata Allah yang adalah terjemahan Theos itu, kita pikir Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, Theos itu Bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pembahasan pada video kali ini adalah makna kata Theos dalam Alkitab, di mana terjadi perbedaan pendapat dan adu argumen antara Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Erastus Sabdono. Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, Theos adalah Bapa dan bukan Yesus. Sedangkan menurut pendapat Ezra Soru, Yesus adalah Theos. Seperti apa argumennya? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Kalau dalam video itu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Theos, Theos itu adalah Bapa, maka doa itu hanya ditujukan kepada Theos, itu berarti bahwa dia mengatakan Yesus itu tidak tepat menjadi alamat doa. Doa itu haruslah ditujukan kepada Theos, Allah Bapa saja, dan bukan kepada Yesus. Itu dia tegaskan bahwa Yesus tidak termasuk Theos atau tidak termasuk di dalam Allah itu. Makanya doa itu tidak bisa dinaikkan kepada Yesus. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, doa yang ditujukan itu kepada Theos. Tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita menemukan kata Allah yang adalah terjemahan Theos itu, kita pikir Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, Theos itu Bapa. Bahkan dia juga berkata bahwa rasul-rasul di dalam Alkitab itu tidak ada rasul-rasul berdoa itu yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoanya itu kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus. Seperti saya mengatakan, coba you baca Alkitab. Doa-doa rasul-rasul tertuju kepada Theos, itu Allah Bapa, bukan ke Tuhan Yesus. Selanjutnya memang dia sempat memberikan penjelasan tambahan bahwa itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa mengaktifkan Yesus. Kita bisa mengaktifkan Yesus dengan... Ada yang aneh dengan pernyataan Ezra Soru. Ezra Soru mengatakan kita bisa mengaktifkan Yesus. Pertanyaannya, Tuhan kok diaktifkan? Kalau Tuhan bisa diaktifkan, berarti Tuhan bisa juga dinonaktifkan. Apakah Tuhan bisa dianggap seperti telepon atau handphone yang bisa diaktifkan jika diperlukan dan nonaktifkan jika tidak diperlukan? Tidak bisa mengaktifkan Yesus. Kita bisa mengaktifkan Yesus dengan menaikkan doa kepada dia, tapi kelihatannya dalam anggapan Pendeta Erastus ini adalah bahwa Yesus itu hanya perantara di mana doa kita dinaikkan kepada Yesus, nanti Yesus melanjutkannya kepada Bapa. Dan dalam hal itu, Yesus itu hanya berfungsi sebagai juru syafaat kita saja. Nah, di sini apakah kita tidak bisa mengaktifkan Yesus, Pak? Oh iya, harus. Mintalah kepadaku, aku mintakan kepada Bapa. Dia menjadi juru syafaat. Jadi boleh dikatakan bahwa menurut Pendeta Erastus ini, Yesus itu tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab doa-doa atau mempunyai kuasa untuk menjawab langsung doa-doa dari orang-orang percaya. Yesus hanya perantara, dan karena itu maka seperti di bagian awal tadi dia mengatakan doa itu di dalam Alkitab semuanya ditujukan kepada Theos, dan itu adalah Bapa dan bukan kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah ajaran Pendeta Erastus ini benar atau tidak? Sekali lagi saudara, jangan terlalu gampang atau terlalu mudah menerima suatu ajaran. Kita harus menguji setiap ajaran dari kitab suci. Dan karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada saudara, apakah di dalam kitab suci tidak ada praktek atau ajaran untuk berdoa kepada Yesus. Nah, mari kita simak satu persatu dan nanti saudara bandingkan itu dengan apa yang diajarkan oleh Pendeta Erastus ini. Sebelum saya menunjukkan kepada saudara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa doa kepada Tuhan Yesus itu diajarkan di dalam Alkitab, pertama-tama saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ajaran Pendeta Erastus Sabdono yang sudah saya jelaskan dan juga sudah kita lihat tadi itu sesungguhnya mirip sekali dengan ajaran bidat saksi-saksi Yehova, di mana
saksi-saksi Yehova pun itu menolak doa kepada Tuhan Yesus. Nah, bahwa ini adalah ajaran saksi Yehova atau mirip dengan ajaran saksi Yehova, saya akan menunjukkan kepada saudara dua kutipan dari literatur saksi Yehova. Yang pertama ini dari buku Apa Yang Allah Tuntut Dari Kita halaman 14-15, di mana saksi Yehova mengatakan, kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Yehova. Akan tetapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. Lalu dari sumber yang lain dari saksi Yehova, yaitu saksi-saksi Yehova siapakah mereka, halaman 13. Mereka mengatakan doa harus ditujukan hanya kepada Yehova dengan perantaraan Kristus. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang saksi Yehova itu menolak doa ditujukan kepada Yesus. Nah, menarik sekali dan jadi aneh juga adalah bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus dalam ajarannya justru sangat mirip dengan ajaran saksi Yehova ini. Dan kalau kita menganggap bahwa saksi Yehova adalah bidat atau aliran sesat, ajaran sesat dengan ajarannya seperti ini, lalu apa yang harus kita katakan untuk ajaran dari pendeta Erastus ini? Silakan saudara pikirkan hal itu. Nah, sekarang saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di dalam Alkitab itu ada ajaran tentang doa kepada Yesus. Yang paling terkenal itu adalah perintah dari Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan begini. Ini kata-kata Yesus sendiri. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita lihat kata-kata ini ya, kata-kata kamu meminta sesuatu kepadaku. Di sini ada kata-kata kepadaku. Memang ada kata-kata dalam namaku, tetapi juga ada kata-kata kepadaku. Lalu dikatakan aku akan melakukannya. Nah, kata-kata kepadaku ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya boleh ditujukan kepada Allah Bapa, tetapi juga ditujukan kepada Yesus. Karena itu, seorang yang namanya Leon. Perhatikan ayatnya. Yesus mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Mungkin Ezra Soru tidak bisa membedakan antara berdoa dan meminta. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita melalui perantara orang lain. Bukan Tuhan yang melakukannya sendiri seperti ayat ini. Contohnya, ada seorang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini salah satu contoh permintaan kepada Yesus, bukan berdoa kepada Yesus. Untuk itu, pendeta Ezra Soru harus bisa membedakan antara meminta dan berdoa, karena meminta dan berdoa adalah dua hal yang bisa berbeda. Meminta adalah tindakan memohon atau meminta sesuatu kepada seseorang yang umumnya terkait dengan permintaan yang spesifik dan konkret, seperti permintaan bantuan, nasihat, barang atau tenaga, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi, baik material maupun non-material. Sedangkan berdoa adalah mengungkapkan harapan pada Tuhan, supaya harapan dan keinginan tersebut bisa dikabulkan oleh Tuhan. Yang perlu digarisbawahi, tidak semua permohonan dan permintaan bisa dikatakan sebagai doa. Di sini juga Ezra Soru tidak melanjutkan membaca ayatnya. Pada ayat ke-16, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa Yesus tidak bisa mengabulkan doa dan permohonan. Yesus hanya menerima permintaan dari orang kepadanya, dan kemudian meneruskan permintaan orang tersebut kepada Bapaknya. Jadi yang mengabulkan doa dan permohonan tersebut adalah Sang Bapa, bukan Yesus. Yesus hanya meneruskan, kemudian Sang Bapa yang mengabulkannya. Tadi kita sudah mendengar di mana Erastus mengatakan bahwa tidak ada rasul-rasul yang berdoa kepada Yesus. Semua berdoa kepada Theos yang dia anggap sebagai Bapa. Seperti saya mengatakan, coba you baca Alkitab. Doa-doa rasul-rasul tertuju kepada Theos, itu Allah Bapa. Bukan ke Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita memperhatikan doanya Stefanus yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ya. Kisah 7 ayat 59-60.
Kisah 7, 59, 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Perhatikan ya, ini doa. Bagaimana doa Stefanus? Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya Tuhan Yesus. Kalau dikatakan ya Tuhan Yesus, ini berarti bahwa Stefanus menunjukkan doanya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin orang akan berpikir, mungkin Stefanus kurang mengerti. Stefanus kurang mengerti, Erastus lebih mengerti. Makanya Erastus tidak berdoa kepada Yesus, tapi Stefanus berdoa kepada Yesus. Pendeta Ezra Soru mengatakan mungkin pendeta Erastus yang lebih mengerti daripada Stefanus, sehingga pendeta Erastus tidak berdoa kepada Yesus. Kalau menurut Bang Mimin pribadi, justru pendeta Erastuslah yang lebih mengerti, karena dia mengetahui bahwa Yesus tidak dapat mengabulkan doa. Tetapi Sang Bapaklah yang mengabulkan doa, makanya pendeta Erastus tidak berdoa kepada Yesus. Seperti yang dijelaskan pada ayat tadi, Yesus mengatakan bahwa, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Jadi yang mengabulkan doa dan permohonan tersebut adalah Sang Bapa, bukan Yesus. Yesus hanya meneruskan, kemudian Sang Bapa yang mengabulkannya. Nah, sekarang kita mau melihat juga bagaimana kondisi Stefanus pada waktu dia menaikkan doa ini. Kalau kita geser berapa ayat saja, ya kita akan ketemu ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mustahil dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus lalu dia berdoa secara salah. Jadi itu pasti kita harus mengartikan bahwa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, maka doanya juga itu doa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, pendeta Ezra Soru mengatakan Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, siapakah yang menyaksikan pada waktu itu Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus dapat dilihat oleh mata manusia? Apakah pengarang atau penulis ayat ini melihat langsung Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan bagaimana cara si penulis ayat ini membuktikan kalau Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus? Selanjutnya, silahkan teman-teman perhatikan ayat ini. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Jika teman-teman Kristiani selalu mengatakan Yesus dan Allah adalah satu, tetapi buktinya Stefanus melihat dan menyaksikan langsung kalau Yesus dan Allah itu berbeda. Karena Stefanus melihat langsung Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pemahaman Trinitas atau Tritunggal secara otomatis dipatahkan oleh ayat ini. Jadi untuk teman-teman Kristiani, apakah kalian mau percaya doktrin Trinitas yang menyebut Yesus dan Allah adalah satu? Ataukah kalian mau percaya terhadap ucapan Stefanus yang melihat ada dua Tuhan, di mana Stefanus melihat Yesus berdiri di samping kanan Allah? Kesimpulannya adalah pendapat pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Theos adalah Sang Bapa dan bukan Yesus. Pernyataan tersebut tentunya sangatlah benar, karena didukung oleh kesaksian dari Stefanus di dalam ayat ini, di mana Stefanus melihat langsung Yesus berdiri di samping kanan Allah. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.